Zat toksik lingkungan seperti logam berat, polutan udara, dan pestisida menyebabkan gangguan perkembangan dan kesehatan yang signifikan. Namun respon individu bervariasi karena perbedaan genetik. Tinjauan pustaka ini bertujuan mengkaji bagaimana variasi genetik memodifikasi kerentanan terhadap bahan berbahaya lingkungan. Pendekatan yang digunakan bersifat naratif. Artikel penelitian primer dipilih dari basis data PubMed menggunakan kata kunci yang telah ditetapkan terkait variasi genetik, paparan toksik, dan interaksi gen lingkungan. Studi terpilih dianalisis dan disintesis untuk mengidentifikasi pola biologis yang konsisten. Kata kunci ditentukan dengan mengacu pada 3 konsep umum, yaitu variasi genetik, paparan zat berbahaya, dan juga interaksi gen dengan lingkungan. Setelah itu, dicari dengan istilah terkait, termasuk sinonim dan match term seperti genetic variation, environmental exposure, dan juga prenatal exposure. Berbagai kombinasi diuji menggunakan boolean and/or untuk menemukan hasil yang paling relevan. Kata kunci dipilih berdasarkan kemampuan menangkap studi tentang paparan prenatal, logam berat, dan polimorfisme genetik. Proses ini membantu memastikan pencarian yang jelas, fokus, dan tetap menyeluruh. Baik, selanjutnya ada strategi penelusuran literatur. Pencarian literatur dilakukan secara sistematis menggunakan database PubMed sebagai sumber utama. Setelah kata kunci ditetapkan, pencarian difokuskan dengan menggabungkan istilah menggunakan boolean dan menerapkan filter untuk membatasi pada artikel penelitian primer, studi manusia, dan jurnal bereputasi. Setiap judul dan abstrak diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas. Artikel yang relevan kemudian dibaca secara menyeluruh dan diorganisasi untuk proses ekstraksi data. Pendekatan ini memastikan hanya studi yang paling relevan dan berkualitas yang digunakan dalam tinjauan. Jenis literatur yang dibaca, terutama dari kelompok kami, yaitu merupakan dari artikel jurnal ilmiah terindeks PubMed. Mayoritas adalah penelitian primer yang menyajikan data empiris tentang variasi genetik, paparan toksikan, dan interaksi gen lingkungan. Kemudian beberapa studi ini mencakup berbagai wilayah, mulai dari Eropa, Asia, dan kohort internasional, dengan topik seperti toksikogenomik, perkembangan neurokognitif, dan epidemiologi lingkungan. Semua sumber dipilih karena relevan dan mendukung analisis mengenai kerentanan genetik terhadap zat berbahaya. Paparan zat berbahaya selama kehamilan dapat mempengaruhi perkembangan anak. Namun, proses setiap individu berbeda. Variasi ini menimbulkan pertanyaan utama, yaitu apakah faktor genetik dapat memprediksi resiko gangguan perkembangan pada anak yang terpapar bahan atau zat berbahaya selama masa kehamilan. Meskipun beberapa studi menunjukkan bahwa polimorfisme gen terkait detoksifikasi, stres oksidatif, dan perkembangan saraf dapat mempengaruhi dampak paparan. Bukti yang ada masih belum konsisten. Oleh karena itu, studi ini berupaya menilai peran faktor genetik sebagai prediktor kerentanan untuk membantu mengidentifikasi kelompok anak yang lebih beresiko dan mendukung strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya ada konsep dan informasi dari literatur. Dalam literatur kami mengidentifikasi 3 konsep utama. Yang pertama, toksikan lingkungan, seperti logam berat, polutan udara, pestisida, dan bahan kimia pengganggu endokrin yang terbukti meningkatkan resiko gangguan kognitif, perilaku, dan perkembangan anak. Kedua, kerentanan genetik, terutama variasi pada gen detoksifikasi, stres oksidatif, metabolisme logam, dan jalur saraf yang dapat memperkuat atau melemahkan dampak paparan. Ketiga, interaksi gen lingkungan yang menunjukkan bahwa efek paparan prenatal berbeda antar individu, tergantung profil genetik mereka. Hasil perkembangan anak meliputi fungsi kognitif, perilaku, dan motorik. Hal-hal tersebut menjadi indikator utama dalam studi-studi ini. Secara keseluruhan, literatur ini menegaskan bahwa faktor genetik dan lingkungan bekerja bersama dalam membentuk resiko perkembangan anak. Pada literatur review ini, kami membahas bagaimana perkembangan janin sangat sensitif terhadap paparan bahan berbahaya seperti logam berat, polutan udara, dan pestisida. Meskipun demikian, tidak semua anak yang terpapar menunjukkan dampak yang sama. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang peran faktor genetik dalam menentukan seberapa rentan seorang anak terhadap paparan tersebut. Menurut WHO tahun 2023, paparan lingkungan berbahaya terutama pada masa prenatal dapat menyebabkan kerusakan yang bersifat permanen dan berdampak pada kesehatan jangka panjang. Karena itu, penting untuk memahami apakah faktor genetik dapat memprediksi resiko gangguan perkembangan pada anak. Melalui mini literatur review ini, kami mencoba melihat bukti dari penelitian primer mengenai hubungan antara faktor genetik dan respon anak terhadap paparan toksik selama kehamilan.
Metode penyusunan mini literatur review yang berjudul Pengaruh Faktor Genetik pada Respon Tubuh Terhadap Bahan Berbahaya dari Lingkungan dimulai dengan pencarian terstruktur terhadap artikel ilmiah yang relevan menggunakan database PubMed. Kemudian, strategi pencarian dirumuskan dengan memilih kata kunci dan istilah MESH yang sesuai yang berkaitan dengan variasi genetik, zat beracun lingkungan, respon metabolik, dan kerentanan terhadap paparan zat kimia. Operator Boolean digunakan untuk memperjelas pencarian dan memastikan hasil yang diperoleh bersifat komprehensif namun tetap terfokus. Artikel kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti jenis publikasi, relevansi dengan interaksi gen lingkungan, serta kualitas ilmiah guna mendukung studi yang benar-benar mendukung review. Selanjutnya ada bagian penyajian dan interpretasi. Jadi para penulis menyajikan data menggunakan analisis statistik, grafik, dan juga tabel untuk menunjukkan adanya hubungan antara paparan lingkungan, variasi genetik, dan dampak biologis. Nah, mereka biasanya secara umum menginterpretasikan hasil penelitiannya dengan melihat bagaimana variasi genetik memodifikasi atau mempengaruhi respons tubuh terhadap toksikan lingkungan. Nah, setelah membaca 10 jurnal, kelompok kami menemukan bahwa faktor genetik secara konsisten dapat mempengaruhi kerentanan tubuh terhadap toksikan lingkungan atau paparan lingkungan. Nah, selanjutnya saya mengambil 4 contoh dari 10 literatur. Yang pertama, itu menurut Junaidi tahun 2019, ia menyatakan bahwa variasi gen detoksifikasi logam atau gen-gen kita yang berfungsi sebagai detoksifikasi pada logam itu karena sangat bervariasi, ada gen lemah, ada yang kuat, itu nantinya akan mempengaruhi efek yang kita dapat ketika terpapar oleh polutan. Seperti kalau gennya lemah, itu nantinya akan meningkatkan stres oksidatif dan juga kerusakan sel. Yang kedua, itu menurut Potzinger tahun 2024, dia menyatakan bahwa analisis gabungan genetik dengan epigenetik dan eksposom atau paparan dari lingkungan akan menunjukkan respons terhadap polutan. Tapi, itu juga dipengaruhi oleh banyaknya mekanisme biologis. Jadi, tidak dipengaruhi dari paparan lingkungan aja, tapi juga oleh mekanisme biologis. Yang ketiga, menurut Jia tahun 2023, ia menyatakan bahwa pada anak dengan predisposisi genetik atau bawaan gen yang sudah sensitif, nantinya dapat memperparah efek toksikan, seperti paparan timbal prenatal. Jadi, pada anak-anak tertentu yang mempunyai gen sensitif, bawaan gen sensitif, itu ketika terpapar efek toksikan, akan mendapat efek yang lebih parah dibanding anak-anak yang lain. Selanjutnya itu menurut Sahu 2024, dia menyatakan bahwa ibu hamil dengan variasi gen tertentu, misalnya gen ALAD, akan lebih sensitif terhadap logam berat dan menunjukkan kerusakan DNA yang lebih tinggi. Beberapa literatur menggunakan definisi dan pengukuran yang berbeda untuk variabel yang sama, seperti definisi paparan panas ekstrim variabel genetik atau kriteria diagnostik untuk suatu gangguan, sehingga sulit untuk membandingkan hasil studi. 10 studi tersebut menunjukkan bahwa variasi genetik mempengaruhi seberapa rentan seseorang terhadap paparan lingkungan seperti logam berat, timbal, dan arsenik. Namun, perbedaan metode penelitian dan karakteristik populasi membuat temuan antar studi tidak selalu sejalan. Dari berbagai literatur yang kami tinjau, terlihat bahwa variasi genetik berperan besar dalam menentukan kerentanan individu terhadap paparan zat berbahaya di lingkungan. Perbedaan pada gen yang terlibat dalam detoksifikasi, respons stres oksidatif, perkembangan saraf, dan juga pengikatan logam berat terbukti memengaruhi tingkat keparahan dampak paparan seperti timbal, arsenik, merkuri, polutan udara, maupun panas yang ekstrim. Interaksi antara gen dan faktor lingkungan ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan kognitif, kerusakan DNA, hingga masalah neurobehavior, bahkan risiko komplikasi pada ibu hamil. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan variasi hasil menggunakan perbedaan metode dan juga karakteristik populasi, secara keseluruhan bukti yang ada menunjukkan bahwa faktor genetik merupakan komponen kunci dalam menentukan kerentanan terhadap toksikan lingkungan.
Berdasarkan temuan penulis, beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan oleh instansi kesehatan dan juga pembuat kebijakan, yaitu yang pertama, mengintegrasikan faktor kerentanan genetik dalam penilaian risiko kesehatan lingkungan. Yang kedua, menggunakan metode yang lebih terstandarisasi untuk pengukuran paparan dan juga penanda genetik. Yang ketiga, melakukan studi kohort berskala besar untuk memperkuat pemahaman tentang interaksi gen maupun lingkungan. Yang keempat, memasukkan screening genetik ke dalam program kesehatan masyarakat untuk kelompok yang rentan. Yang kelima, mengadopsi pendekatan toksigenomik dalam kebijakan kesehatan ibu dan juga anak. Dan yang terakhir, meninjau ulang batas aman paparan lingkungan dengan mempertimbangkan variasi genetik individu.